Halo sahabat Sener, ketemu lagi bersama kami Senpedia Channel. Kali ini kami akan membahas suku Dayak, salah satu suku yang ada di Indonesia dan sebagian besar dari suku ini menghuni Pulau Kalimantan. Kata Dayak berasal dari kata Dajak atau Jak, nama yang oleh penjajah diberi kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo. Dahulu budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan penghuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Arti dari kata Dayak itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Koman 1987 misalnya menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia, sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Koman mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Dengan nama serupa, Lahajer et al. Melaporkan bahwa orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tunjung dan Benua mengartikannya sebagai hulu sungai. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa istilah Dayak menunjukkan pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yaitu kuat, gagah, berani, dan ulet. Penduduk asli itu sendiri pada umumnya tidak mengenal istilah-istilah ini, akan tetapi orang-orang di luar lingkup mereka lah yang menyebut mereka sebagai Dayak. Setelah membahas sedikit tentang asal kata Dayak, mari kita lanjutkan untuk mengungkap beberapa fakta menarik tentang suku Dayak. Langsung saja ke fakta yang pertama. Totem. Totem biasanya berbentuk hewan atau figur alam yang secara spiritual mewakili sebuah kelompok dari orang-orang yang berhubungan seperti suku. Begitu pula suku Dayak. Suku Dayak juga memiliki kerajinan totemnya sendiri. Bentuk-bentuk totem yang ada di suku Dayak ternyata beraneka ragam. Semua begitu otentik dan menarik sehingga membuat mereka melihat terkagum-kagum tentang kehebatan suku Dayak dalam membuat totem. Karena itu, bukan berarti kita harus jauh-jauh ke Amerika untuk melihat totem suku Indian atau ke Australia untuk melihat totem suku Aborigin. Cukup kita mengunjungi suku Dayak di Pulau Kalimantan dan kita akan menemukan hasil karya tersebut. Fakta kedua yaitu Mandau. Kita pasti mengenal bahwasanya Mandau merupakan senjata khas dari suku Dayak. Akan tetapi, tahukah kamu ternyata Mandau bukan sekedar senjata dari suku Dayak, akan tetapi juga merupakan pusaka yang menunjukkan harga diri. Mandau jika dilihat sepintas seperti sebuah alat senjata biasa, terutama dari bentuknya. Tetapi sebenarnya ada nilai-nilai tertentu di balik Mandau yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada semacam aura mistis yang sangat tinggi di dalamnya. Nilai yang ada di balik Mandau itu tidak lain merupakan simbol keberanian dan kebangsawanan suku Dayak. Karena itu, Mandau dirawat dengan sepenuh hati dan tidak digunakan sembarangan. Mandau hanya bisa digunakan ketika kondisi terdesak yang mengharuskan pemiliknya untuk membela diri seperti dalam berperang. Karena risiko dari penggunaannya itu sungguh mengerikan, di mana nyawa sudah jadi taruhannya. Mandau diibaratkan permata bagi suku Dayak. Maka jika diremehkan atau melecehkan Mandau, sama saja melecehkan suku Dayak. Fakta selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah pesona gadis Dayak yang sangat terkenal. Gadis Dayak ibarat permata yang sangat berharga bagi suku Dayak. Orang pun mengatakan, kiasan permata yang paling berkilau dan paling bernilai adalah gadis Dayak. Gadis Dayak terkenal dengan kecantikannya. Bagi suku Dayak, para gadis Dayak bukanlah hanya calon istri yang mengerjakan pekerjaan rumah. Lebih dari itu, gadis Dayak adalah kebanggaan suku Dayak. Laksana permata berharga yang harus dijaga sebaik-baiknya. Kecantikan gadis Dayak menjadi identifikasi dari kecantikan, keunikan, keistimewaan, dan keanggunan suku Dayak. Jika sahabat Sener pernah mendengar cerita tentang pria yang kehilangan alat vitalnya karena menodai gadis Dayak, maka cerita itu benar adanya. Nah, makanya jangan macam-macam ya sahabat Sener sama perempuan. Mereka harus selalu kita jaga ya. Fakta selanjutnya adalah suku Dayak sangat menghargai leluhurnya, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik juga wajib meniru budaya Dayak yang satu ini. Leluhur tidak lebih sebagai wakil Tuhan di bumi. Dengan posisi tersebut, maka orang Dayak sangat menghormati para leluhurnya. Segala ajaran leluhur mutlak diikuti dan menjadi pedoman serta penuntun kehidupan mereka. Sehingga makam orang yang telah meninggal pun selalu dihiasi dengan ukiran dan desain yang cantik. Ketika meninggal, orang Dayak tidak dimakamkan ke dalam tanah. Mereka punya desain kuburan berupa peti yang disanggah tiang.
Nah, sahabat Sener, suku Dayak merupakan salah satu wujud kekayaan budaya dari Indonesia yang wajib kita jaga bersama. Masih banyak sekali kekayaan-kekayaan budaya seperti suku Dayak ini. Kita wajib berbangga dan berani menunjukkan kepada dunia akan kekayaan negara kita ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa ya Seners.